Hai, jumpa lagi di video kami di channel kesayangan Anda di Istana Damai 73. Hari ini saya akan membahas tentang perayaan Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek tidak terlepas dari sejarah yang melatar belakanginya. Berikut ini sejarah Imlek dan tradisi perayaannya. Imlek merupakan tahun baru yang dirayakan oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Perayaan ini telah ada sejak zaman dahulu dan terus dirayakan hingga saat ini. Perhitungan tahun baru Imlek berdasarkan sistem penanggalan Cina yang juga dikenal sebagai kalender lunar. Berbeda dengan kalender Masehi, kalender lunar mengikuti siklus bulan dan matahari, sehingga penentuan tanggal Imlek sedikit berubah dari tahun ke tahun. Untuk memeriahkan tahun baru Imlek, masyarakat Tionghoa biasanya merayakannya dengan berbagai tradisi seperti pertunjukan barongsai, bagi-bagi angpau, dan masih banyak lagi. Awalnya, Imlek adalah tradisi yang dilakukan oleh para petani untuk menyambut musim semi. Seiring berjalannya waktu, tradisi tersebut berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek karena tradisinya yang bertepatan di awal tahun menurut perhitungan kalender Cina. Selain itu, terdapat pula legenda Tionghoa yang menceritakan asal-usul Imlek. Dan pada zaman dahulu terdapat monster besar pemakan manusia yang berasal dari dasar laut dan gunung yang bernama Nian. Nian ini muncul pada akhir musim dingin yang berketepatan dengan tahun baru untuk memakan panen ternak dan bahkan penduduk desa. Pada suatu saat, penduduk desa melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu seorang anak yang menggunakan baju warna merah. Peristiwa ini membuat mereka menyadari bahwa Nian takut pada warna merah. Oleh sebab itu, setiap pergantian tahun, penduduk desa akan mengenakan pakaian merah untuk mengusir Nian. Mereka juga memasang lentera dan gulungan-gulungan kertas merah di jendela dan pintu rumah sebagai upaya perlindungan. Sejak saat itu, Nian tidak pernah muncul kembali di desa tersebut. Cara pengusiran Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek. Sejarah Imlek di Indonesia berawal dari kedatangan orang Cina ke Asia Tenggara untuk berdagang. Kedatangan mereka tidak hanya mempengaruhi sektor komoditas di Indonesia, tetapi juga membuat tradisi perayaan Imlek ke tanah air. Pada masa pemerintahan Soekarno, terdapat regulasi mengenai perayaan agama, termasuk bagi kaum Tionghoa. Saat itu, orang Tionghoa diberikan kebebasan untuk mengekspresikan identitas mereka, menggunakan bahasa Mandarin, bahasa lokal, dan memiliki media berbahasa Mandarin, serta merayakan budaya mereka. Namun selama kepemimpinan Soeharto, segala upacara keagamaan dan tradisi Tionghoa hanya diizinkan di dalam lingkungan keluarga dan ruangan tertutup. Barulah pada saat Gus Dur menjabat sebagai presiden, perayaan Imlek kembali diizinkan dan dapat dilaksanakan secara lebih terbuka di masyarakat. Kemudian pada tahun 2003, Imlek resmi diumumkan sebagai salah satu hari libur nasional setelah keputusan presiden. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Megawati Soekarno Putri pada tanggal 9 April 2002. Sejak saat itu, perayaan Imlek di Indonesia dirayakan setiap tahunnya. Setiap perayaan tentunya memiliki tradisinya masing-masing, tak terkecuali perayaan Imlek. Berikut ini ada beberapa tradisi yang tidak pernah ketinggalan. Pertama adalah bersih-bersih rumah. Sehari sebelum perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa akan membersihkan rumah mereka. Hal ini dilakukan karena pada hari Imlek, mereka tidak boleh membersihkan rumah. Menurut kepercayaan mereka bahwa membersihkan rumah saat Imlek dianggap mengusir keberuntungan di tahun tersebut. Oleh karena itu, agar rumah tetap bersih saat perayaan Imlek, mereka akan melakukan bersih-bersih rumah sehari sebelumnya. Selain membersihkan rumah, masyarakat Tionghoa juga akan mendekorasi rumahnya menjelang Imlek. Biasanya mereka akan mengecat rumahnya dan memasang ornamen-ornamen Imlek seperti lampion, menempelkan kertas bertuliskan kata-kata baik, dan lain-lain. Dan kegiatan tersebut dipercaya dapat mendatangkan kesejahteraan, kekuatan, serta mendatangkan keberuntungan. Berikutnya adalah menghidangkan makanan khas Imlek. Makanan khas Imlek bukan hanya sekedar hidangan, tetapi juga memiliki makna simbolis yang terkait dengan keberuntungan, juga kemakmuran, serta harapan untuk tahun yang lebih baik. Setidaknya hidangan saat Imlek terdiri dari 12 jenis makanan yang melambangkan 12 macam shio. Selain melambangkan shio,
Masing-masing makanan tersebut juga memiliki makna tersendiri. Misalnya, ayam utuh melambangkan kemakmuran keluarga, mie panjang melambangkan panjang umur, dan cara menyantapnya tidak boleh terpotong. Serta kue lapis legit yang mengartikan rezeki yang berlapis-lapis. Selain itu, hidangan tersebut, kue keranjang dan jeruk juga menjadi makanan yang wajib untuk dihidangkan saat Imlek. Tradisi Imlek yang tidak pernah terlewatkan adalah menyalakan petasan dan kembang api. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, membakar petasan dan kembang api saat Imlek dapat mengusir nasib buruk di tahun sebelumnya. Kepercayaan tersebut juga berkaitan dengan cerita legenda Tiongkok tentang Nian, makhluk besar yang merugikan penduduk desa saat itu. Masyarakat kemudian mengusir Nian dengan cara menyalakan kembang api dan petasan. Tradisi berbagi angpau dalam tradisi Tionghoa ditujukan bagi mereka yang sudah memiliki pasangan. Angpau yang berisi uang tunai tersebut diberikan kepada anak-anak dan orang tua mereka. Dalam kepercayaan Tionghoa, uang di dalam angpau yang akan dibagikan tidak boleh diisi dengan mengandung angka 4 di dalamnya, karena dianggap membawa sial. Jumlah uang yang diberikan juga tidak boleh ganjil karena berhubungan dengan pemakaman. Tradisi ini diyakini bisa meningkatkan kelancaran rezeki di masa depan. Mereka juga memaknai tradisi ini sebagai proses transfer energi dan kesejahteraan. Oh iya, untuk Anda yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media yang ada. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifnya agar Anda mendapatkan notif ketika kami upload video yang baru. Sembayang leluhur saat Imlek adalah kegiatan spiritual yang sering dilakukan oleh masyarakat Tionghoa sebagai bagian dari perayaan Tahun Baru Imlek. Tradisi dilakukan di rumah sehari menjelang Imlek. Saat proses sembahyang, masyarakat Tionghoa akan menyalakan dupa dan lilin serta menyajikan persembahan makanan seperti buah-buahan segar, kue, daging, serta minuman. Tradisi ini bertujuan untuk menghormati dan mendoakan para leluhur yang telah meninggal dunia. Yang terakhir adalah barongsai. Pertunjukan barongsai menjadi acara yang sering dinanti saat perayaan Imlek. Dalam kepercayaan orang Tionghoa, Liong dan barongsai merupakan lambang kebahagiaan dan kesenangan. Pertunjukan barongsai di Imlek memiliki makna simbolis yang dapat membasmi roh jahat dan membawa keberuntungan serta kemakmuran untuk tahun yang baru. Selain itu, pertunjukan ini juga memberikan warna dan semangat yang meriah dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Baik, terima kasih telah mengikuti video kami. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan share ke media yang ada, dan juga nyalakan notifnya agar Anda mendapatkan informasi ketika kami upload video yang baru. Terima kasih.